Baik, sebelum kami menyapa yang kami hormati Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Provinsi NTT, dan yang kami hormati Ibu Kepala BPSDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyapa saudara-saudara kami yang menjadi peserta sosialisasi Pergub 123 2023 tentang Red University atau pengembangan kompetensi terintegrasi. Kami menyapa saudara-saudara sekalian yang menjadi peserta pada hari ini. Selamat pagi, selamat siang, Dom, Salam. Salve, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mencermati paradigma perubahan berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut birokrasi dan kerja-kerja birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang penting untuk kemudian dilakukan semacam penataan secara kesinambungan melalui penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bagi ASN atau birokrat di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara khusus, dan akan dikembangkan untuk ASN lingkup kabupaten kota yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang penting untuk segera diambil langkah-langkah penataan berkaitan dengan urusan-urusan pengembangan kompetensi itu. Oleh karena itu, melalui BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun semacam ruang atau kampus atau semacam sebutan-sebutan lain yang kita sebut ruang untuk menjadi tempat pembelajaran terintegrasi. Kami sebut corporate university, tempat di mana ASN belajar, tempat di mana ASN dapat mengakses segala bentuk atau proses-proses untuk pengembangan diri dan pengembangan karir selama menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ASN Korpu hadir kurang lebih sekarang jalan tahun yang kedua, tetapi melalui berbagai evaluasi dan catatan-catatan kami memandang belum banyak informasi yang ditangkap atau diakses oleh aparatur sipil negara, terutama pimpinan-pimpinan perangkat daerah, gitu. Tentang apa sebetulnya eksistensi atau manfaat dari corporate university di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, tim BPSDMD telah hadir untuk memberikan berbagai informasi, sosialisasi berkaitan dengan apa yang menjadi konten dan substansi atau esensi dari corporate university itu. Ya, memulai dengan sosialisasi kita pada siang hari ini, telah hadir di layar Zoom kita yang kami hormati Ibu Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan memberikan arahan mengawali sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh yang kami hormati Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Asisten
untuk memberikan arahan berkaitan dengan hal-hal atau urgensi dari corporate university dan strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan BPSDM, pengembangan SDM, ASN atau birokrat di lingkup Pemprov NTT. Ibu asisten kami silahkan. Ya, nanti mungkin Ibu langsung saja dengan arahan Ibu. Setelah itu selesai, mungkin kami langsung memulai dengan sosialisasi. Ya, kami silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya katakan moderator ya. Ya, oke. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan hari ini, baik yang di ruangan kerja masing-masing ataupun yang dapat menjangkau suara kami. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Sehat, Selamat Sehat siang. selalu. Selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan yang bermartabat hari ini, itu kita disibukkan dengan berbagai giat-giat dari pagi sampai dengan saat ini. Namun pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa ini adalah satu media yang baik bagi kita untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan sama-sama saling memperkuat untuk kita bisa melangkah bersama dalam strategi yang sangat penting bagi kemajuan ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni dalam penerapan aparatur sipil negara atau ASN Corporate University atau yang kita kenal dengan ASN Korpu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ASN Korpu merupakan sebuah sistem pembelajaran terintegrasi yang didesain untuk mengembangkan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan tantangan zaman. Melalui ASN Korpu, diharapkan kita bisa mencetak ASN yang profesional, ASN yang berkompeten, dan ASN yang memiliki daya saing yang tinggi. Nah, untuk menciptakan ASN yang seperti saya sebutkan tadi, kita tidak bisa membalik telapak tangan. Tetapi kita mesti memiliki waktu, kita mesti memiliki ruang, kita mesti memiliki kesempatan untuk menekuni apa yang menjadi harapan kita agar keluar menjadi ASN Korpu, ASN yang mumpuni, ASN yang mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam pembangunan, di dalam masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan ASN Korpu ini sesuai dengan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara serta peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi. Hal ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga tuntutan yang sangat relevan dengan kondisi birokrasi saat ini. Artinya bahwa setiap saat kita berubah. ASN dituntut untuk dapat menyelesaikan diri, ASN dituntut untuk dapat melakukan atau melaksanakan tugas dan karyanya dengan baik, sesuai dengan
tugas dan fungsinya di mana ia berada. Karena itu, salah satu prinsip utama dalam ASN Korpo adalah inklusif, di mana seluruh ASN diberikan kesempatan dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, setiap ASN di Nusa Tenggara Timur harus memiliki akses terhadap pelatihan dan pembelajaran yang tepat, guna, dan tepat sasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua menyadari bahwa tantangan dalam pengembangan kompetensi ASN tidaklah mudah. ASN Korpo hadir sebagai solusi untuk menjawab keterbatasan dalam hal akses, sumber daya, serta pengukuran dampak dari pengembangan kompetensi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran, baik formal, sosial, maupun berbasis pengalaman. Kita jangan lupa bahwa metode pembelajaran orang dewasa itu tentu penuh pengayaan dan tentu diperkaya dengan pengalaman-pengalaman teori dikawinkan dengan pengalaman empirik yang semakin memperkuat kita, mempertebal kita, memperkaya kita dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara di mana kita berada. Lebih lanjut, ASN Korpo menuntut kolaborasi yang erat antara perangkat daerah. Dikatakan bahwa perlu kolaborasi karena satu lembaga tidak mungkin dapat menyelesaikan satu persoalan sendiri. Tetapi perlu sinergi, perlu kolaborasi antara OPD yang satu atau perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain. Contohnya, kita ingin pengentasan stunting. Tidak mungkin semata-mata hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi kita bisa bergandengan tangan dengan OPD lainnya dalam penyiapan infrastruktur, dengan penyiapan infrastruktur maupun bahan-bahan lainnya yang sangat saling mendukung, yakni mungkin di spesifik maupun di sensitif, sehingga terpadu menjadi keterpaduan atau dikatakan bahwa kita berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat NTT yang sejahtera. Karena itu setiap OPD harus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran yang dirancang melalui forum-forum pembelajaran. Forum tersebut akan berfungsi sebagai wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi serta merancang strategi pengembangan ASN yang tepat sasaran. Saya juga ingin menekankan bahwa penerapan ASN Korpo di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas tidak hanya pada peningkatan kualitas ASN, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja seluruh OPD dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Seluruh perangkat daerah harus memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti program-program pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Pengembangan ini harus terintegrasi dengan sistem manajemen talenta yang telah kita bangun, sehingga setiap ASN mendapatkan jalur pengembangan karir yang jelas. Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan ASN Korpo, saya menghimbau atas nama pemerintah, Bapak Gubernur, Bapak Sekda, menghimbau kepada seluruh kepala OPD agar memaksimalkan penggunaan teknologi pembelajaran berbasis learning management system. Pemanfaatan teknologi ini akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan pembelajaran, monitoring, evaluasi kompetensi ASN itu sendiri. Sebagai bagian dari ASN Korpo, manajemen pengetahuan juga harus diperkuat.
Setiap OPD wajib mengelola pengetahuan yang dimilikinya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti informasi-informasi terkini, dan memastikan bahwa pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh ASN di lingkup kerjanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan di daerah kita. Pembangunan yang dikelola dengan baik akan menjadi aset intelektual yang sangat berharga. Saya juga ingin mengingatkan bahwa keberhasilan ASN Korpu tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelatihan yang diselenggarakan, tetapi juga dari seberapa besar dampak yang nyata yang dihasilkan bagi kinerja organisasi. Jadi yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada lebih meningkat lagi. Dengan cara ASN itu mumpuni, ASN Korpu itu betul-betul berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu melakukan evaluasi terhadap setiap program pengembangan kompetensi yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata saya mengajak seluruh kepala atau pimpinan OPD untuk bersama-sama berkomitmen dalam mengimplementasikan ASN Korpu dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan ASN Korpu sebagai landasan utama dalam mencetak birokrat yang unggul, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Demikian arahan atau beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. ASN adalah gugu, teladan, patron, contoh. Karena itu ASN harus menampakkan kepiawaiannya. ASN harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dengan berkolaborasi, dengan bersinergi, agar kita mampu menyelesaikan persoalan tanpa persoalan. ASN Korpu, mari kita menyelesaikan berbagai urusan melalui kolaborasi lewat ASN Korpu. Sekian dan terima kasih Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas Delana SH MSI. Shalom, Salam, salve. salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Salam kebajikan. Usneno Nokan Kit. Oke. Nenokan Kit. Oke. Oke. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, kami atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati Ibu Asisten atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memberikan arahan dan beberapa pikiran berkaitan dengan corporate university yang akan kita sosialisasikan pada siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Asisten dan selamat melanjutkan tugas. Jika berkenan tetap bergabung di Zoom ini. Tapi jika Ibu berhalangan atau hendak melanjutkan pekerjaan lain, kami silahkan untuk Ibu live dan kami akan tetap melanjutkan kegiatan ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berhadap-hadapan di dalam media ini agar kita tahu dengan persis ya Bapak Ibu sekalian tersenyum atau sedih, berduka atau bergembira, bersenang-senang atau sementara bersusah payah memikul beban dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, beberapa yang hadir sudah kelihatan senyum, tetapi banyak yang masih mematikan kamera. Ya,
Kelihatannya mereka juga ingin tersenyum bersama kita, maka kamera mulai terbuka. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap menyimak seluruh hal-hal yang akan disampaikan berkenaan dengan apa dan sebetulnya bentuk seperti apa corporate university di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan jika bentuknya itu seperti apa, mau dibawa kemana, dan kalau mau dibawa kemana, kita akan jadi apa setelah kita dibawa pergi oleh corporate university itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Kabid, para pejabat struktural yang hadir pada kegiatan Zoom pada siang hari ini, berikut kami berikan kesempatan kepada yang kami hormati Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai narasumber pada kegiatan kita pada siang hari ini. Saya berharap mungkin waktu Ibu 20 sampai dengan 30 menit, sehingga selebihnya kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi partisipan pada siang hari ini untuk sedikit mengelaborasi hal-hal yang akan disampaikan oleh Ibu dan membedah sebetulnya corporate university itu seperti apa menurut pikiran teman-teman. Ya, kepada yang kami hormati Ibu Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Terima Sekian. kasih Pak Paul selaku Ya. host dalam kegiatan ini, yang saya hormati Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bapak Sekda dalam memberi arahan kepada kami. Salam, salve. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Budaya. Buddhaya. salam kebajikan. Salam Yang pertama, saya akan share materi pada siang hari ini, dan saya berpikir bahwa kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera di tempat kita masing-masing. Kami dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun kemarin kami sudah punya satu pergub tentang Corporate University tahun 2022 nomor 123, dan sebenarnya secara gencar BPSDMD sudah menyampaikan ini kepada seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebelum saya memulai akan pertemuan ini, saya sapa Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, Bapak Ibu administrator, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu peserta yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Dalam pergub ini berbicara tentang sistem pembelajaran terintegrasi untuk pengembangan kompetensi ASN di Nusa Tenggara Timur. Pergub ini dibentuk berdasarkan beberapa aturan, dan menurut saya ketika saya bergabung ke BPSDMD, teman-teman di BPSDMD sudah melakukan ini dengan baik. Oleh karena itu, untuk tetap kita mengingatnya dan kita mendorong indeks profesionalitas ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini perlu kita sampaikan terus. Dan komitmen pimpinan dalam hal ini, Bapak Sekda diwakili oleh Ibu Asisten, sudah menyampaikan hal-hal penting untuk kita laksanakan. Di dalam peraturan gubernur ini, kita lihat dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Di situ telah merubah paradigma pengembangan kompetensi yang semula adalah hak bagi ASN, yaitu PNS dan P3A. P3K berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Kalau kewajiban, maka setiap perangkat daerah wajib menyediakan pengembangan kompetensi bagi ASN-nya. Hal tersebut tentu saja dihadapkan oleh berbagai tantangan, antara lain kita tahu bersama kita keterbatasan anggaran dan juga sumber-sumber pembelajaran. Sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing aparatur sipil negara. Menyikapi hal tersebut, LAN
lembaga administrasi negara telah mendorong implementasi pengembangan kompetensi yang terintegrasi melalui Corporate University atau kita kenal dengan ASN Korpu. Untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka lahirlah Pergub tadi, Pergub 123 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu melihat ini capaian yang kita lakukan ini, maka kami dari BPSDMD merasa belum banyak yang mendapat pengembangan kompetensi. Masing-masing kita telah mengikuti penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui asesmen centernya, di mana di situ kita sudah melihat hasil kita untuk kompetensi manajerial, sosial kultur, lalu kompetensi teknis dan lainnya ada di mana. Nah, ini perlu kita pikirkan secara bersama. Kalau Bapak Ibu yang fungsional wajib punya kompetensi teknis karena Bapak Ibu harus uji kompetensi untuk fungsional tertentu. Lalu Bapak Ibu yang jabatan lain, bagaimana caranya? Hari ini kesempatan kita mengingatkan kembali Bapak Ibu khususnya pimpinan perangkat daerah, mari kita berkolaborasi. Mari kita berintegrasi. Tujuan dari Pergub 123 tahun 2022 yang pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, menyediakan sistem pembelajaran yang terstruktur dan terintegrasi. Kami dari BPSDMD terus berinovasi untuk menyediakan pembelajaran-pembelajaran. Dan saya pikir jika Bapak Ibu mencermati Pergub ini dengan baik, maka kita bisa berkolaborasi, kita bisa berintegrasi. Kalau kita lihat di pendahuluan tadi bahwa kita sebenarnya kekurangan anggaran, tapi tidak kita boleh kekurangan akal untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita. Mengakomodasi kebutuhan pelatihan ASN berbasis kompensasi sesuai standar nasional. Di BPSDMD ketika kita ingin melaksanakan kegiatan yang terakreditasi, maka kita juga harus mempersiapkan seluruh khususnya untuk yang teknis. Tapi kalau manajerial, kami sudah terakreditasi. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu yang hadir hari ini, untuk bagaimana kita berintegrasi atau kita kolaborasi. Yang berikut tujuan kedua adalah mengoptimalkan teknologi dalam mendukung sistem pembelajaran. Kami sudah punya aplikasi atau platform namanya Sipijar oleh pelatihan manajerial, baik itu dari tingkat latsar sampai PKA sudah digunakan. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan di BPSDMD tahun 2023-2024, Bapak Ibu sudah mengenal sistem ini. Kami sedang berpikir untuk mengembangkan pengembangan kompetensi yang lain selain manajerial ataupun pengembangan kompetensi yang mendukung manajerial. Kalau kita lihat dasar hukum untuk lahirnya Pergub ini dan pengembangan kompetensi, yang pertama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Saya dan Bapak Ibu selaku ASN harus membaca Undang-Undang 20 ini dirubah dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kita yang PNS ada satu aturan yang mengatur kita. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2018 ini manajemen P3K. Jadi Bapak Ibu, kita ASN baik PNS maupun P3K ada aturan yang mengatur. Dan ada aturan dari LAN RI Nomor 6 tahun 2023 tentang sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi. Nah, pemahaman ini harus ada sama-sama di antara kami BPSDMD dan Bapak Ibu di instansi masing-masing. Yang berikut ruang lingkup dari peraturan ini, Pergub ini yang pertama pembelajaran terintegrasi untuk ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua meliputi penyelenggara tata kelola dan instrumen serta pendanaan. Kalau kita bicara pendanaan ini berat. Ketika kami berkoordinasi dengan Bapak Ibu,
Sama-sama kami tidak punya anggaran, Bapak Ibu tidak punya anggaran. Tapi mari kita berkoordinasi dan kita melihat Bapak Ibu di perangkat daerah butuh pelatihan atau pengembangan kompetensi apa, Bapak Ibu membawa materi yang mana, kami yang mana. Jadi ini perlu pemahaman masing-masing bahwa pelatihan korpo ini tidak mempunyai anggaran, tetapi marilah kita sama-sama untuk melihat ini. Jadi Bapak Ibu berperannya di mana? Contoh, hari ini saya lihat yang hadir ada inspektorat, ada sekretariat dan Bapak Ibu yang lain, Pol PP, PBJ. Kami dengan PBJ. PBJ berperannya apa? Kami BPSDMD perannya apa? Jadi materi atau kurikulum yang kita susun sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran secara terintegrasi. Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN. Sekarang kita dimudahkan, hari ini kita bisa melakukan pertemuan ini dengan Zoom. Kita juga punya platform belajar. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti itu dengan baik. Jadi teknologi ini sudah dibuat dan aplikasi sudah dibuat untuk mempermudah kita. Yang berikut pengembangan modul, pengembangan kompetensi berbasis kompetensi dan kebutuhan instansi. Kalau Bapak Ibu dengan kami dari BPSDM duduk bersama untuk membuat kurikulum, saya yakin lebih cepat. Karena Bapak Ibu akan ambil contohnya. Pernah Bapak Ibu di BPSDMD dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita? Bagaimana kita membuat kompos? Dan seterusnya. Nah, ini ada peran kita masing-masing. Yang berikut Bapak Ibu, kita lihat ke prinsip dan sistem pembelajaran terintegrasi. Pertama, berbasis kompetensi. Pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap ASN. Bapak Ibu dalam mengorganisir kebutuhan pelatihan setiap ASN di organisasi Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk tergantung Bapak Ibu punya sistemnya bagaimana. Bisa duduk berembuk, kita butuh apa? Mungkin pengalaman saya, siapa yang punya, kita akan lihat akan ada ranking. Mana prioritas 1? Oh, ternyata prioritas 1 kita latihan mengelola perubahan. Atau kita prioritas 1 pelatihan teknis apa? Itu Bapak Ibu bisa menyusunnya. Dan bekerja sama dengan kami dari BPSDMD. Kita harus inklusif. Semua ASN berkesempatan mendapat pengembangan kompetensi tanpa diskriminasi. Oh, tanpa diskriminasi berarti siapa saja boleh mengikuti. Kita harus berkolaboratif, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama secara kolaboratif. Tadi saya bilang di depan, kalau kita bicara dana, maka kita tidak akan jalan-jalan. Kita tidak akan melakukan pengembangan kompetensi kapan kita punya dana. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan perangkat daerah yang lain, maka kita bisa jalan karena masing-masing punya kompetensi teknis. Yang berikut, adaptif, mengakomodasi perubahan teknologi dan dinamika kebutuhan ASN. Nah, ini perubahan teknologi sangat penting, Bapak Ibu kita pahami. Dan saya senang, saya kasih satu contoh kemarin, salah satu perangkat daerah meminta pelatihan untuk bagaimana pelatihan dengan teknologi. Atau bagaimana kita harus menyampaikan informasi dengan teknologi. Dan kami dari BPSDMD membantu itu. Itu dari, saya terima kasih untuk Satuan Polisi Pamung Praja Nusa Tenggara Timur. Datang dan kita secara bersama-sama berbicara untuk kita melakukan bintek dimaksud. Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini yang hadir, di sini penyelenggara, ini ada pembina, gubernur dan wakil gubernur, pengarah, Bapak Sekretaris Daerah, asisten, Bapak Ibu asisten, Kepala BKD, Badan Perencana dan Penelitian, lalu Kepala Badan Keuangan dan Biro Organisasi. Pelaksananya siapa? 1, kami dari BPSDMD, karena kami punya tugas pokok adalah pengembangan sumber daya manusia. Ex officio sebagai ketua pelaksana atau koordinator pembelajaran, dan Bapak Ibu perangkat daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan, pejabat pimpinan tinggi pertama.
Nah, kalau kita memahami ini dengan baik sebagai pelaksana, maka kami berkoordinasi dengan Bapak Ibu secara mudah. Karena kami diangkat sebagai ketua karena memang ini kami punya tanggung jawab secara wewenang organisasi. Di situ ada kelompok keahlian dipimpin oleh kami dari BPSDMD, beranggotakan ASN, akademisi, profesional, yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemarin kami juga sudah melakukan satu BIMTEK dan mendapat dukungan dari akademisi, dari BINUS, dan kami senang karena kami bisa berkolaborasi. Dan banyak lagi nanti kami coba berdiskusi dengan Bapak Ibu dan para akademisi. Bapak Ibu yang saya kasihi, tata kelola dan instrumen, yang pertama perencana, kita perlu menyusun dokumen perencana. Jadi Bapak Ibu di lingkungan kerja Bapak Ibu harus menyusun strategi arah kebijakan pengembangan kompetensi 5 tahun ke depan. Kami di sini buat, Bapak Ibu buat untuk Bapak Ibu masing-masing. Nah, jika kita sudah buat bersama, maka sistem pembelajaran bisa terintegrasi atau yang bahasanya corporate university. Kalau kita lihat di swasta-swasta corporate university, mereka sudah lama melaksanakan. Nah, kita tinggal lihat dan kita bisa studi tiru. Penyusunan dokumen, penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 1 tahun. Sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, ini cara menyusunnya, saya pikir Bapak Ibu sudah biasa menyusun rencana strategi perangkat daerah. Kalau kita breakdown ke rencana pengembangan kompetensi, saya pikir lebih mudah. Lalu pelaksanaan program pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultur, pelaksanaan program pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Jadi Bapak Ibu kalau butuh yang mana kita bisa berkolaborasi. Pemantauan dan evaluasi, pemantauan setelah kita laksanakan kita buat apa yang sudah kita laksanakan dan kita bisa evaluasi. Pembinaan, contohnya kita sudah beberapa kali membuat pelatihan seperti ini, kita lihat apakah yang sudah mengikuti latihan atau alumni sudah menerapkan ini di perangkat daerah masing-masing atau di tugas dan fungsi kita masing-masing atau belum. Nah, ini butuh pemantauan dan evaluasi. Kita beranjak ke bentuk dan pelaksanaan pembelajaran sekarang bisa klasikal melalui kegiatan yang menekan pada proses pembelajaran tatap muka di kelas dan non-klasikal. Kegiatan menekankan pada proses pembelajaran praktek kerja dan pembelajaran di luar kelas. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mau yang mana. Bisa klasikal, bisa non-klasikal. Kita masuk ke pelatihan klasikal, contohnya pelatihan struktural kepemimpinan. Kami di BPSMD terakreditasi mulai dari LACAR sampai PKN. Belum PKN. Ada pelatihan manajerial. Ada pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultur. Kalau pelatihan sosial kultur kami sedang menyiapkan modulnya, Bapak Ibu, sedang diuji coba di BPSDMD, dan mungkin 1-2 waktu ke depan, modul-modul ini bisa kita sosialisasikan, ada seminar, ada sarasehan, ada konferensi, Bapak Ibu bisa bentuknya workshop, lokakarya, bisa bentuk kursus, penataran, bimbingan teknis yang biasa kita lakukan adalah bimbingan teknis, itu yang mungkin menurut saya lebih mudah dan sosialisasi. Jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal. Jadi bentuk klasikal apa saja bisa Bapak Ibu lakukan ini. Yang kedua, pelatihan yang Bapak Ibu lakukan non-klasikal. Coaching. Apakah Bapak Ibu sudah biasa meng-coaching? Ketua tim meng-coaching teman-teman atau belum? Mentoring. E-learning. Pembelajaran secara elektronik. Pelatihan jarak jauh. Sekarang BPSDMD lebih banyak pelatihan berbasis elektronik. Jadi pelatihan jarak jauh, kami dengan kabupaten dengan kami, mereka ada di kabupaten, kami ada di sini. Ada juga pelatihan untuk guru-guru. Kami secara pelatihan dengan jarak jauh. Data sharing, pembelajaran alam terbuka. Nah, pembelajaran alam terbuka biasanya kita kenal dengan pembelajaran secara outbound. Saya lihat beberapa instansi sudah melakukan outbound kemana-mana. Ada patok banding, benchmarking, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, badan usaha. Nah, ini yang
Saya lihat kita di pemerintah provinsi masih kurang pertukaran PNS dengan pegawai swasta. Sekarang banyak yang sudah belajar mandiri. Saya lihat ada banyak ASN provinsi yang status WA-nya malam-malam sedang mengikuti BIMTEK secara online atau juga belajar sendiri melalui YouTube dan seterusnya. Komunikasi belajar, bimbingan di tempat kerja, semoga Bapak Ibu pimpinan yang hadir hari ini di dalam kegiatan ini bisa memberi bimbingan di tempat kerja, magang, praktek kerja, dan jalur pembelajaran non-klasikal lainnya. Yang berikut adalah implementasi teknologi dalam pembelajaran, penggunaan platform e-learning untuk pembelajaran mandiri ASN. Bapak Ibu biasa mengikuti sekarang banyak disiapkan pembelajaran e-learning, Bapak Ibu bisa masuk dan belajar di situ. Kemarin saya lihat diwajibkan oleh PBJ, Bapak Ibu yang mengelola keuangan baik pengadaan barang, PPK harus belajar secara mandiri melalui platform yang disiapkan oleh LKPP. Dan itu banyak yang melakukan itu dan sudah mendapat sertifikat. Kami juga ada MOOC dan sebentar lagi semoga BPSDMD juga bisa melakukan hal yang sama. Aplikasi manajemen Bankom untuk memantau kemajuan peserta. Nah ini yang kadang-kadang Bapak Ibu aplikasi pengembangan kompetensi memantau kemajuan peserta ini yang kadang-kadang kita minta untuk mengisi link, banyak yang belum memahami untuk evaluasi ini. Sistem pengarsipan sertifikat elektronik pasca Bankom. Bapak Ibu, ini penting karena mengukur indeks profesionalitas masing-masing kita, sistem elektronik baik yang kami keluarkan dari BPSDMD maupun Bapak Ibu dapat dari mana saja, oleh seorang aparatur sipil negara harus diarsip dengan baik. Sekarang kalau Bapak Ibu paham My ASN, Bapak Ibu bisa langsung masukkan ke dalam sistem My ASN. Diverifikasi oleh Kasubag Kepegawaian Umum, nanti diverifikasi oleh super admin di BKD dan kita punya sertifikat akan tersimpan rapi di si ASN. Bapak Ibu peserta, indikator keberhasilan. Ada peningkatan kompetensi ASN sesuai standar. Jadi biasanya dalam satu pelatihan ada standar sangat memuaskan, cukup, kurang, sangat kurang. Biasanya ada 5 kategori. Kemudian kepuasan peserta terhadap program pembelajaran. Nah ini bagaimana kita mengukur kepuasan. Kalau kami sebagai penyelenggara diklat, kami biasa kasih form evaluasi sehingga kita bisa melihat apakah peserta puas tidak, masih kurang di mana kita tingkatkan. Tingkat partisipasi ASN dalam program pembelajaran. Nah, ini yang kita di Provinsi NTT perlu meningkatkan. Kemarin saya masuk, ada penghargaan untuk perangkat daerah yang partisipasi ASN dalam program pembelajaran di BPSDMD dikasih penghargaan. Dan itu ada, kalau saya tidak salah, 6 perangkat daerah. Kemudian, pengurangan kesenjangan kompetensi di kalangan ASN. Bapak Ibu, kalau kita tidak belajar, meningkatkan kompetensi kita, lama-lama terjadi kesenjangan. Jadi kadang-kadang kita ngomong, kalau ada yang tidak paham, kita juga frustrasi. Karena apa? Kompetensi kesenjangan itu terlalu tinggi. Nah, untuk kesenjangan ini tidak terlalu besar atau kita minimalis atau kita gapnya tidak ada, semua kita harus belajar. Semua kita harus belajar dan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan ASN di perangkat daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu butuhnya apa? Bapak Ibu berdiskusi dan saya senang ada beberapa perangkat daerah sudah minta kami di BPSDMD untuk memberikan BIMTEK. Ada yang teknologi, ada yang surat tadi sebelum mulai, ada masuk juga dari rumah sakit umum untuk bagaimana kita membantu membuat BIMTEK komunikasi. Bapak Ibu jangan anggap enteng ya komunikasi, karena komunikasi kita kalau tidak baik, kita punya kompetensi komunikasi tidak baik, apa yang ada di pikiran kita tidak bisa diterjemahkan oleh orang lain. Nah, kemampuan berkomunikasi oleh setiap anggota tim atau setiap ASN dalam satu perangkat daerah itu penting. Ada orang yang dia bilang, dia sifatnya tidak bisa lihat orang say hello langsung dia bicara.
Mesti kenal dulu baru bicara. Tetapi ada orang yang begitu lihat teman, langsung say hello, langsung akrab. Nah, kemampuan komunikasi ini penting. Jadi Bapak Ibu, pengurangan kesenjangan kompetensi di ASN dalam satu perangkat daerah, semakin hari harus kita semakin minimal atau kita bikin nol. Semoga zero untuk kesenjangan tadi. Tantangan dan solusi. Ya, kita tahu bersama bahwa tidak mungkin dalam hidup ini tidak ada tantangan. Tantangan yang terberat adalah infrastruktur teknologi. Kami berterima kasih, kami di BPSMD juga sudah disupport oleh Dinas Informasi dan Komunikasi mendapat infrastruktur, walaupun kadang-kadang memang kami juga sulit. Kadang-kadang baik, kadang-kadang juga turun, tapi kami berterima kasih untuk itu. Sehingga semua pembelajaran di BPSDMD bisa berjalan dengan baik. Mungkin sekali-sekali saja baru ada gangguan yang sangat fatal, tetapi biasanya bisa disikapi. Kesiapan ASN dalam pembelajaran daring. Terasa Bapak Ibu, kalau kita pembelajaran dalam jaringan ini, masih banyak yang belum familiar dengan sistem pembelajaran di dalam jaringan atau secara virtual atau secara LMS atau MOOC dan seterusnya. Tetapi kita harus mengelola diri kita untuk menghadapi perubahan seperti ini. Karena kalau kita tidak mengelola diri kita untuk menghadapi perubahan-perubahan pembelajaran, maka kita semakin hari akan semakin tertinggal. Yang berikut solusi, kita perlu meningkatkan peningkatan infrastruktur teknologi, pendampingan dan pelatihan terkait penggunaan teknologi bagi ASN. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Satuan Polisi kami terima kasih karena di Satuan Polisi Pamong Praja kemarin meminta BIMTEK penggunaan teknologi pembelajaran. Dan mereka datang ke BPSDMD dan sudah dilatih oleh teman-teman yang punya kompetensi di BPSDMD. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi Bapak Ibu, demi kemajuan daerah kita, tercinta kita selaku ASN, perlu kita tingkatkan kompetensi kita terus-menerus. Nah, ini saya sedikit menggambarkan pengembangan kompetensi tahun 2023, T-1. Ini ada pelatihan administrator, pelatihan pengawas, orientasi nilai etika di provinsi maupun di beberapa kabupaten, ada ALOR, TTU, Sumba Barat Daya. Di sini ada BIMTEK, Rencana Pembangunan Daerah, dengan Bapeda, BIMTEK Pengelolaan Keuangan. Nah, ini ada BIMTEK Eco Office, tadi yang saya bilang. Pelatihan sertifikasi kompetensi PBJ. Jadi baru beberapa perangkat daerah yang sudah berkolaborasi, sudah membentuk pelatihan terintegrasi atau Korpu, Corporate University. Ini ada dari Timur Tengah Selatan, Belu, Lembata, TTU. Ini kompetensi PBJ yang banyak juga di kita, ada beberapa kabupaten. Ada okupasi PPK, Bapak Ibu ini beberapa kabupaten juga. Dan BIMTEK workshop pelatihan corporate. Corporate ini memang masih sedikit Bapak Ibu, sehingga saya berharap untuk kita semua yang hadir hari ini, kalau bisa kita berkolaborasi. Karena kalau kita berkolaborasi, dana tidak ada pun, kita bisa melakukan pembelajaran dengan tugas kita masing-masing. Nanti kita susun kurikulumnya, Bapak Ibu bekerja apa, membawa materi apa, kami di BPSDMD membawa materi yang mana. Sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Untuk tahun 2024, Bapak Ibu sedang berjalan, masih 2 bulan ke depan, hari ini tanggal 31, masih 2 bulan ke depan, bagi Bapak Ibu yang mau dan paham bahwa kita perlu berkolaborasi, kita perlu terintegrasi untuk suksesnya peningkatan kompetensi di masing-masing perangkat daerah, mari. Tadi sebelum saya mulai, saya terima kasih Rumah Sakit Umum WZ Yohanes sudah meminta kita untuk satu pelatihan. Dan itu artinya Bapak Ibu sudah paham Corporate University. Ini kita lihat Bapak Ibu, kalau tadi 2023 Bapak Ibu, kita sebanyak, kita lihat datanya, target 13.856 terwujud 7.702. Kita lihat tahun 2024. Ini targetnya banyak kemarin karena ada pelatihan. Ini kita target 5.356
sudah tercapai sampai Oktober, 31 Oktober hari ini 4.935. Jadi ini ada pelatihan yang banyak adalah P3K. Sekali lagi PBJ, pelatihan administrator, PKP merupakan kewajiban kami. Ada pelatihan reformasi birokrasi, sertifikasi kompetensi PBJ, okupasi PPK, dan seterusnya. Dan saya terima kasih untuk PBJ, selalu bersama dengan kami, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dan juga okupasi. Sekarang kami sedang melaksanakan pelatihan nilai dan etika bagi P3K Provinsi. Ini kita target 9 angkatan, 9 kelas atau 9 angkatan, sekarang sudah 6, sisa 3 lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini, jika Bapak Ibu memahami dengan baik integrasi ini, mari kita sama-sama berdiskusi untuk kita melakukan pelatihan secara bersama-sama. Jadi pelatihan kalau Bapak Ibu tidak punya dana, kami juga tidak punya dana, ya kita dengan kompetensi kita masing-masing, tidak perlu kita, harus ada narasumber. Kalau memang tidak ada, mari kita kerjakan secara bersama-sama, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kami, perlu saya sampaikan, BPSDMD telah mendapat bintang 1, penyelenggaraan pelatihan, itu artinya sudah terstandar. Bintang 1 yang paling tinggi. Kalau bintang 1 berarti kita setiap 5 tahun baru kita reakreditasi. Kita PKA, PKP, LACAR kita di B. Kalau B kita bisa melaksanakan dengan kabupaten bisa ikut ke kita. Ini gambaran perangkat daerah yang mengikuti presentasi sejumlah tadi 7.000. Ini saya terima kasih bagi perangkat daerah. Kalau BPSDMD wajib. Ini ada 7%, ini Badan Penanggulangan Bencana. Ada juga Biro Organisasi. Terima kasih untuk 2 instansi. Biro Umum 6% lebih. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6%. Disusul oleh Dinas Kominfo, Inspektorat, terima kasih Inspektorat. Dari jumlah itu 5% dari Inspektorat. Dari 7.000 Inspektorat 5%. Dinas Komunikasi Informasi 4,56%, disusul dengan perangkat-perangkat daerah yang lain ada 2%, ada hanya 0, itu berarti hanya sedikit yang tertarik untuk mengikuti. Dan di sini ada OPD yang masih 0,1, 0,4. Semoga DPRD juga, semoga ke depan kita secara memahami pembelajaran atau secara terintegrasi atau korpo ini dengan baik, sehingga semakin hari kita meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 20. Setiap ASN harus mendapat 20 JP rata-rata. Kalau saya lihat untuk pengawas, auditor atau apa di inspektorat, lebih ada yang 120 JP wajib. Nah, bagi kita yang standar 20 JP, mari kita sama-sama supaya kita meningkatkan indeks profesionalitas di Provinsi NTT untuk setiap aparatur sipil negara. Dan di akhir pertemuan ini, penutup, saya memberi beberapa kesimpulan. Corporate University berfokus pada peningkatan kompetensi ASN berupa pengetahuan, keterampilan sikap ASN. Di Provinsi NTT memiliki tantangan geografis, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita daerah kepulauan, dan kita juga punya sosial ekonomi yang khas, pengembangan SDM yang efektif sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Hari ini kita sedang melakukan pelatihan orientasi untuk P3K guru yang ada di 2 kabupaten, Belu dan Malaka. Jarak tidak menjadi persoalan dengan teknologi. Dan beberapa kabupaten sudah kita laksanakan, dan kami mengajak semua stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam program pembelajaran terintegrasi sesuai dengan Pergub nomor 123 tahun 2022. Dan korpus sangat penting Bapak Ibu, karena dia sangat penting maka perlu adanya dukungan penuh dari pimpinan perangkat daerah untuk keberhasilan program ini. Dan tadi di awal saya bilang sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2022 itu bahwa sekarang bukan hak tetapi kewajiban. Kewajiban pimpinan untuk menyediakan pelatihan kepada ASN yang dipimpinnya.
Jadi kalau kita memahami ini dengan baik, semakin hari kita akan semakin lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa mengikuti semua penjelasan ini dengan baik. Dan semakin hari kita semakin baik untuk membawa aparatur sipil negara di tempat tugas kita masing-masing. Dan aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi aparatur sipil yang punya kompetensi yang sangat baik. Dari saya itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke host dalam pertemuan hari ini. Baik. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada yang kami hormati Ibu Kepala BPSDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memaparkan dengan sangat jelas mulai dari kerangka pikir corporate university itu sampai dengan kurang lebih ada 9 poin, ditutup dengan catatan-catatan atau record kerja BPSDMD berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Terima kasih. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi dan profesiat atas nama peserta kepada yang terhormat Ibu Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membangunkan kembali pikiran-pikiran kami untuk menangkap seluruh peluang untuk terus belajar sebagai aparatur sipil negara yang berhadapan dengan berbagai problem dan tantangan dalam pengelolaan kerja dan kinerja kami di masing-masing perangkat daerah. Telah hadir di Zoom ini yang kami hormati Ibu Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial, Ibu Asisten 1. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami memberikan kesempatan yang istimewa kepada Ibu Asisten untuk menyampaikan beberapa pikiran berkaitan dengan pertemuan kita dan hal-hal apa yang perlu kami pegang untuk menjadi ASN yang lebih baik ke depan. Sekaligus Ibu mungkin menutup, kami download untuk menutup acara ini dengan resmi. Ibu, kami silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya berterima kasih atas gagasan yang telah dimunculkan atau diberikan oleh Kaban BPSDM dan jajarannya dalam hal ini memberikan perhatian kepada ASN Korpo. Yang kedua, terkait dengan hal ini kita yang telah mendengar kembali ke OPD masing-masing dan melihat apa yang menjadi kebutuhan yang ada di OPD. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Kadis, Ibu Kaban, bahwa jangan pikir duitnya. Kita berkolaborasi. Kita juga bisa menggunakan media seperti ini bagus sekali, supaya kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan seterusnya. Yang berikut bahwa BPSDM setelah kegiatan ini, BPSDM mungkin akan menyurati OPD-OPD, supaya OPD-OPD di mana dia merasa membutuhkan atau di mana kekurangannya, sehingga dapat diperkuat oleh BPSDM, apalagi di BPSDM itu ada tersedia tenaga-tenaga pengajar yang luar biasa dan fasilitas yang cukup tersedia di sana yang mumpuni. Mari kita manfaatkan yang ada, apalagi ruang telah dibuka bagi kita dan kita tidak perlu ragu dengan BPSDM yang kita tahu bahwa nomor 1 atau bintang 1 dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Saya tetap berkomitmen, atas nama pemerintah berkomitmen, mari kita bersama mendukung ASN Korpo. Bersama kita meningkatkan kompetensi kita, agar menjadi kompetensi yang dapat mengisi pembangunan ini dengan berkolaborasi bersama dan bersinergi dalam menjawab segala persoalan-persoalan yang ada. Sukses untuk BPSDM, terus melaju dan profesiat bagi Ibu Kaban dan teman-teman. Mari kita tetap bersatu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita melalui pendidikan dan pelatihan. ASN Korpo tampil untuk menyelesaikan persoalan ASN atau aparatur sipil negara yang berkualitas dan siap menghadapi setiap perkembangan yang ada. Akhirnya, atas restu kita semua yang hadir di sini dan seizin dan rahmat dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya
menutup kegiatan kita hari ini dengan harapan. Mari kita maju terus untuk memberikan yang terbaik bagi daerah kita yang tercinta. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. 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 Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam sukses Namo Buddhaya. bagi kita semua. Yes. Terima kasih, Terima Bu kasih As. kepada yang kami hormati Ibu Asisten dan yang kami hormati Ibu Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segala pikiran yang telah memperkaya kami sebagai aparatur sipil negara yang siap untuk mendukung seluruh program dan kerja pemerintah ini. Saya sampaikan informasi di kolom chat telah ada daftar hadir. Bapak Ibu silahkan mengisi dengan lengkap nama, jabatan, asal instansi untuk kemudian mempermudah kami menerbitkan sertifikat untuk kegiatan ini pada waktunya setelah kegiatan ini ditutup. Dan sebagai referensi untuk Bapak Ibu sekalian, kami akan membagikan juga draft Pergub 123 ASN Korpo untuk menjadi referensi Bapak Ibu. Silahkan membaca. Jika ada sesuatu yang ditemukan, butuh catatan, kami membuka pintu kami untuk Bapak Ibu silahkan datang berdiskusi dengan kami, memberikan catatan tambahan untuk perbaikan Pergub ke depan. Sekian, terima kasih. Pak Riki, saya silahkan untuk membagikan draft atau dokumen Pergub 123 2022 kepada Bapak Ibu untuk menjadi referensi. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas nama penyelenggara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Selamat siang, sampai bertemu di sesi Zoom berikut. Terima kasih.